Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab safiyal haniya wa ham ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab safiyal haniya wa ham ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab safiyal haniya wa ham ya ghani. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wal tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilalata 'ala al khair ibtigha'a mardati wa qurbih wa thawabihi wa husnul khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil 'aqibah bi rahmatika arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan dapat memenuhi panggilan menghadiri majelis kebaikan yang mudah-mudahan insyaallah sebagaimana Allah berikan kepada kita jalan kemudahan di dunia menuju tempat yang baik, maka kita pun berharap Allah berikan kita jalan yang jauh lebih mudah dalam menuju tempat yang baik di akhirat insyaallah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan tentu dengan harapan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia sampai di akhirat, ilmu yang menjadi pegangan hidup, ilmu yang dapat menuntun, ilmu yang dapat menenangkan, dan ilmu yang menjadi pencerahan di alam kubur sampai di akhirat kelak insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berikan kita lagi kesempatan dalam mempelajari ilmu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala terutama di akhir zaman seperti ini. Allah masih berikan kita kesempatan untuk mau belajar, untuk mau menimba ilmu, untuk mau mengejar kebaikan di tengah banyaknya merosotnya iman, di tengah banyaknya turunnya moral. Tetapi Allah masih pelihara dan jaga kita sehingga hari ini kita masih mau melangkahkan kaki untuk mendatangi majelis-majelis kebaikan. Kita berharap nikmat ini bukan hanya untuk kita, tapi kita pun turut mendoakan mereka yang hari ini jauh dari Allah, semoga Allah dekatkan mereka kepada Allah. Mereka yang hari ini jauh dari majelis ilmu, semoga Allah dekatkan mereka kepada majelis ilmu. Dan mudah-mudahan untuk kita yang hari ini Allah sampaikan di sini, ya Allah, mudah-mudahan Allah pelihara keimanan kita, Allah pelihara keistiqamahan kita, sehingga kita semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat. Allah wafatkan kita husnul khatimah insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya athqal ma yudha'u fil mizani husnul khuluq. Katanya pahala kebaikan yang paling besar timbangannya, beratnya di akhirat kelak itu adalah akhlak yang baik. Di antara sekian banyak ibadah-ibadah kita, ternyata kalau nanti amal kita ditimbang, amal mana yang paling unggul, maka kita akan temukan ternyata di situ amal akhlak yang baik. Saat ada dari kita berbuat suatu kebaikan, dari perilaku kita, dari tutur kata kita, maka saat itu diringi dengan akhlak, maka ketahuilah amal tersebut akan menjadi amal yang paling menguntungkan kita.
Tetapi ada di antara kita mungkin yang wujudnya ibadah, sholat, mengaji, atau mungkin berzikir, tetapi sikap kita jauh dari akhlak, perangai kita jauh dari akhlak, perbuatan kita jauh dari akhlak, maka sungguh amal perbuatan itu tidak akan pernah ada yang menguntungkan kita semua. Maka amal ibadah yang paling untungin kita adalah akhlak. Maka coba sama-sama kita melihat bagaimana diri kita ini dengan akhlak, bagaimana diri kita ini dengan sopan santun, bagaimana diri kita ini dengan etika atau istilah lainnya, sikap baik antara sesama. Karena ternyata akhlak ini adalah ciri khasnya Nabi kita Muhammad SAW. Seseorang kalau ditanya paling afdol ngikutin Nabi, ngikut yang mana? Pasti ngikut akhlaknya. Kalau dia bisa mengikuti akhlak Nabi, selesai, sudah selamat dia. Tapi kalau dia belum bisa ngikutin akhlak, ini yang paling ditakutin. Karena orang yang seringkali jauh dari akhlak, pasti dia juga jauh dari agama. Ad-din, semua agama ini isinya apa? Akhlak. Katanya akhlak ini semuanya agama, dan agama ini oleh karena itu kita semua hari ini yang alhamdulillah tiap bulan rutin kita belajar daripada kitab Bidayatul Hidayah. Sebenarnya itu kitab apa sih? Itu kan kitab akhlak. Sebenarnya itu kitab adab. Yang ngajarin sama kita adab terunggul yang paling pertama selaku manusia perlu jaga adalah adab dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sopan santun dia dengan penciptanya, bagaimana sikap dia dengan Allah yang mewujudkan dia dari yang tiada menjadi ada, memberikan dia rezeki dari enggak punya menjadi punya, memberi dia makan dari lapar menjadi kenyang. Kalau dia tahu bagaimana caranya bersikap dengan Allah sang pencipta, maka beruntunglah dia sebagai seorang hamba. Dari habis kita dituntun belajar gimana caranya menjaga adab kita dengan Allah, lalu kita dituntun gimana caranya kita menjaga adab dengan sunnah-sunnahnya Rasulullah, menjaga adab kita dengan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Bahwa semua ajaran yang diajarkan sama Nabi kita nggak ada yang sia-sia, walaupun itu hanya perkara masuk ke kamar mandi dengan kaki kiri kita. Semua tidak ada yang sia-sia, nggak ada yang sia-sia. Mungkin orang menganggap itu remeh, tetapi sejatinya itu adalah perkara agung, perkara besar, karena itu adalah perkara yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nggak mungkin ngelakuin sesuatu kalau itu biasa-biasa aja. Berarti kalau hari ini kita belajar adab sama Nabi itu pertama apa? Belajarlah setidaknya sebelum kau mampu mengamalkan sunnah, agungkan sunnahnya di hatimu semua. Kalau kita belum bisa mengamalkan sunnah, masih banyak lalai, masih banyak lupa, tapi setidaknya belajar mengagungkan sunnah di hati kita semua. Karena hari ini banyak orang gini, ngamalin kagak, ngeremehin iya, mengamalkan tidak, menganggap sunnah nggak penting iya. Ini yang perlu harus dijaga. Kalau hati atau diri ini belum mampu untuk menunaikan sunnah-sunnahnya, setidaknya jangan halangi hatimu untuk tunduk agung kepada sunnah-sunnahnya. Agungin. Makan duduk tuh agung, makan dengan tangan itu agung, minum dengan tangan kanan itu agung, minum sambil duduk itu agung. Kalau kamu belum bisa mengamalkannya karena mungkin lengah, lalai, atau lupa, barangkali setidaknya agungkan dulu sunnah minum, makan, duduk di hatimu itu dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kita agungin dulu. Saya agungin sunnah Nabi walaupun mungkin sayanya belum sepenuhnya mengamalkan sunnah Nabi, kan masih enak.
daripada ngamalin enggak, ngeremehin iya. Naudzubillah min dzalik. Ini orang-orang nggak punya akhlak loh kayak gini. Habis kita dituntun belajar gimana muamalah kita sama Allah, pada hukum Allah, pada Rasulullah, pada sunnahnya Rasul. Kemudian kita dituntun lagi dengan adab ini, bagaimana caranya kita beradab, berakhlak dengan siapa? Dengan para guru, para ulama, pengemban amanat risalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena emang akhir zaman nih, guru tuh makin gak akan dianggap. Akhir zaman ilmu tuh makin gak dianggap. Akhir zaman seolah-olah nasihat itu gak dianggap. Kenapa? Karena orang sudah ngerasa pinter semua. Kalau dulu orang butuh sama penjelasan guru, bela-belain, lari-lari, ngejar, nyari nasihat. Zaman sekarang katanya di handphone juga ada. Iya. Dan nanti zamannya 5 tahun, mungkin 10 tahun ke depan, kita nggak tahu ya. Apalagi yang bakal terjadi, mungkin mereka merasa ngapain repot nanya sama guru, toh nanya sama ChatGPT juga bisa. Semuanya akan berangsur seperti itu. Sehingga pada akhirnya apa? Manusia tidak lagi tahu bagaimana cara menghargai ulama, karena mereka ngerasa udah pintar semua. Ngerasanya udah pada hebat. Dulu kita ngelihat zamannya majelis taklim 10 tahun, 20 tahun yang lalu, atau zamannya ibu bapak kita ya 30 tahun yang lalu. Orang kalau bermajelis itu nggak ada yang tangannya kosong. Mereka pada bermajelis nyimak kajian daripada apa yang disampaikan para guru, dan mereka mutqin, bener-bener itu belajarnya nggak sembarangan, belajar sampai bisa jadi guru lagi, ya kan? Ya, orang tak tahu dulu gitu kan, dia belajar sampai bisa jadi guru. Murid siapa ini? Gurunya guru kan, dianya hasil dari karya para guru, mendidik, mencetak para muridnya untuk menjadi guru lagi. Alhamdulillah, itu salah satu nikmat dari keberhasilan seorang guru pada saat mendidik murid-muridnya seperti itu. Namun coba kita lihat hari ini, jamaahnya banyak, tapi yang jadi pertanyaan, siapakah kiranya dari sekian banyak jamaah ini yang nanti jadi penerus, yang bakal lagi menyebarluaskan syariat ini dan akan menyampaikan lagi pesan ini? Pertanyaannya kan gitu. Nanti ini dari ibu-ibu yang hadir nih, siapa nih yang bakal jadi guru? Ini yang jadi PR-nya semua. Siapa yang bakal terus? Setidaknya kalau kamu tidak bisa menjadi guru, setidaknya ramaikan sosial mediamu dengan tulisanmu itu. Kamu bisa jadi guru, sosial mediamu tulis manfaat, sosial mediamu tulis nasihat, pulang bawa wejangan kepada anak-anak. Jangan suami aja yang diwejangin, repot nanti gitu. Iya, kalau suami yang diwejangin repot. Anak aja, anak diingetin, anak dibilangin. Subhanallah. Kenapa? Karena nanti makin kesana akhir zaman nggak kebayang apa jadinya majelis taklim ini. Masih ada nggak orang yang pada mau belajar kitab? Masih ada nggak orang yang terus mau belajar dan terus belajar? Siapa para pecinta fikihnya Nabi ini, ajaran-ajaran daripada sunnahnya? Siapa lagi yang mau ngajarin mereka tentang tauhid? Siapa lagi yang mau ngajarin mereka? Ini kan khawatir. Maka adab ini nuntun kita diajarin bagaimana nikmatnya itu hormat dengan Allah dan hukumnya, Rasulullah dengan sunnahnya, para guru dengan ilmu yang diajarkan oleh mereka semua. Karena makin kesana makin orang nggak tahu nilainya, makin disepelekan nilainya, makin nggak dianggap harganya. Nauzubillah min dzalik. Kita takut masa-masa itu kalau datang kayaknya nggak tahu kiamatnya kayak apa di dunia. Kalau para ulama sudah tidak lagi dihormati. Semoga Allah jaga kita semua, anak keturunan kita, insyaallah, amin ya rabbal alamin.
Setelah kita diajarkan bagaimana muamalah kita dengan para ulama, insya Allah hari ini kita akan lanjut, kita akan kembali diajarkan bagaimana muamalah kita dengan siapa? Muamalah kita dengan orang tua kita. Setidaknya kan gini, Abu Kathalah, katanya bapakmu itu ada 3. Siapa dia? Ayahmu yang memang secara biologis dia memang ayah kita, itu bapak kita. Yang kedua siapa? Yang kedua ayah mertuamu. Berarti kan apa yang menjadi orang tuanya pasangan itu menjadi orang tua kita. Itu harus diingat. Makanya saya selalu bilang, tidak ada istilah mertua, adanya hanya orang tua. Adanya hanya orang tua, tidak ada istilah mertua. Karena kalau udah pakai istilah mertua tuh berarti orang yang berbeda gitu istilahnya. Tapi kalau kita bilang orang tua, masya Allah gitu ya. Orang tua kita. Nah di sini dibilang ayah dari pasanganmu itu orang tuamu juga. Kemudian siapa yang ketiga? Dia adalah ayah yang mendidikmu, guru. Artinya orang tua ini selalu 3 nih. Kamu dianugerahi berapa? Ada yang hidupnya cuman kedapatan ngerasain punya orang tua 1, yaitu orang tuanya aja secara biologis. Tetapi ternyata Allah karuniakan dia jodoh, dikasih alhamdulillah nikmat keluarga baru, nambah besarlah keluarganya, nambah orang tuanya. Dia ngerasain nikmatnya punya orang tua kedua. Adapun orang tua ketiga ini nggak semua orang juga kan bisa ngerasa. Nggak semua orang bisa ngerasain. Dia bisa betul-betul merasakan bahwa ternyata di titik mana kita ngerasa guru yang ngajarin kita kok rasanya kayak orang tua. Kok dia jadi kayak orang tua kita? Dia bukan cuman beri wejangan, tapi ternyata ada perhatian, rasa cinta, ketulusan, kesungguhan di dalam bimbingan yang mereka lakukan saat mereka mendidik kita semua. Itu guru. Semua orang ngerasain gitu? Enggak semua orang. Ada yang dikasih nikmat cuman 1, ada yang dikasih nikmat 2, ada juga yang dikasih nikmat 3. Tiga orang tuanya dia rasa. Alhamdulillah kalau kita semua hari ini bisa ngerasain 3 kenikmatan tersebut. Mudah-mudahan orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, Allah ampuni dosa-dosa mereka semua. Allah luaskan kubur mereka, jadikan kubur mereka raudhatan min riyadhil jannah. Begitu juga para guru-guru kita, baik yang pernah mengajarkan kita sejak kita awal dari masih kecil, mengenalkan kita huruf-huruf hijaiyah, mengenalkan kita huruf-huruf lainnya, mendidik kita, menuntun kita, membimbing kita, apapun ilmu yang mereka ajarkan, siapapun mereka dari guru-guru kita semua, ya Allah yang telah berpulang ke rahmat-Mu, ampuni dosa-dosa mereka semua. Ya, tinggikan derajat mereka, hapus semua kesalahan-kesalahan mereka, dan insya Allah mudah-mudahan yang masih ada semoga Allah jaga, Allah pelihara, Allah lindungi, Allah berikan kemudahan dari setiap langkah dakwah guru-guru kita, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Maka hari ini kita mau lanjut. Setelah kemarin sudah diuraikan tentang adabnya guru dan adabnya santri, semua sudah diterangin. Kalau jadi guru mesti gimana, kalau jadi santri harus apa, semua sudah diterangin. Sekarang adabnya seorang anak, berarti kita selaku manusia tidak mungkin lahir di muka bumi ini kecuali kita punya orang tua. Anugerah dari Allah punya orang tua gitu, dikasih sama Allah nikmat punya orang tua. Bisa nggak milih orang tua kita mau kayak apa? Berarti itu disebut dengan jatah. Jatah dari sananya. Dapat orang tua, bapaknya model begini, ibunya model begini. Mau nyenengin, mau enggak, itu jatahmu yang harus kau terima.
gitu. Jadi kadang-kadang kan kalau bicara era-era anak sekarang tuh kayaknya kalau mau nurut sama orang tuanya dilihat dulu lah orang tuanya gimana gitu. Sebenarnya kalau nurut sama orang tua mesti lihat nggak sih orang tuanya gimana. Kalau dan mau taat, mau ngikutin aturan yang namanya orang tuamu, berarti dia yang termasuk seperti yang Allah perintahkan, wakhfid lahum janah minadh-dhul. Allah suruh kita rendahin, kita punya sayap. Sayap itu kan kalau ibaratnya sayap itu di tubuh seekor binatang misalnya, itu kan yang paling kuat ya, yang menentukan kalau burung itu hebat terbang ya sayapnya gitu. Tanpa sayap itu apa arti burung istilahnya. Nah manusia tuh gitu, kamu manusia sehebat apapun kamu, tapi kalau kamu nggak bisa ngerendah, nurunin itu bentuk kebesaranmu di hadapan orang tuamu, kamu tuh apa artinya? Kamu tuh gak ada artinya. Makanya kita perlu belajar gimana caranya sebagai seorang anak untuk bisa berakhlak seperti yang memang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perkara orang tua kita gimana sampingin dulu. Sekarang lihatnya siapa dulu? Orang tua kita. Lihatnya gitu dulu. Maka di sini adabnya seorang anak, qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Jika engkau memiliki orang tua, maka adab-adab seorang anak kepada orang tua adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mendengarkan ucapan keduanya dengan baik. Berarti ini adab pertama, mendengarkan. Siapapun kita, kalau orang tua sedang bicara jangan pernah jadi yang menyelak ya. Jangan pernah jadi yang motong. Jangan pernah jadi ya istilahnya nyelak aja nggak boleh, motong nggak boleh, apalagi bantah. Kan gitu ya. Nggak, berarti kalau dia lagi ngomong dengerin dulu sampai omongannya kelar. Ngomong, biarin orang tua kalau mau ngomong yang puas biarin. Berarti PR pertama jadi pendengar yang baik bagi orang tua. Nah ini kan ajaran yang diajarkan ini bertolak belakang dengan hari ini. Orang tua dicekoki untuk menjadi pendengar yang baik bagi anak. Kita lihat ada plot twist ya, benar-benar diganti. Hari ini orang tua yang suruh dengerin anak. Saya selalu bilang tidak boleh separoh kalau nyampein pesan. Orang tua punya kewajiban dengerin anak, tapi anak juga harus diingatkan mereka juga punya kewajiban dengerin orang tua. Jadi nggak ada ketimpangan di sini. Kalau ilmu hari ini mengajarkan anak hari ini nggak bisa dididik dengan cara otoriter, betul, saya sepakat, tapi bukan berarti mengikuti semua alur maunya anak, enggak. Tetap saya mau didudukin sama anak Gen Z kayak gimana juga modelnya, saya nggak bakalan pernah bilang dari mereka satu hal, yang namanya orang tua adalah tanggung jawabmu yang harus kamu hormati sebelum mereka orang tua ngehormatin kamu. Nggak ada ceritanya kalau anak sekarang kan privacy. Bener, ini zamannya memang anak kita sudah dicekoki itu. Berarti orang tua harus ngelunak, betul. Tapi kita selaku penyampai pesan nggak boleh ini separuh doang, nggak adil. Apalagi kalau perannya orang tua itu yang pada akhirnya hilang. Orang tua nggak bisa ngomong sama anak. Padahal yang mestinya punya tanggung jawab dengerin orang tua siapa? Anak. Kita yang disuruh dengerin. Ala kulli hal ya, diobok-obok ajaran ini sampai akhirnya generasi sekarang pun terbawa
terbawa bener-bener kebalikannya. Hari ini ada di era anak minta didengar, karena mereka menjerit katanya orang tuanya tidak pernah mendengar mereka. Betul, ada orang tua yang nggak pernah mau kupingnya dipasang buat anak, ada. Tapi hari ini kita mau pesan apa? Ingat, kalau kamu anak dan kau sedang berhadapan dengan orang tua, maka saat orang tuamu berbicara, biarkan dia berbicara sampai selesai, jangan ada yang memotongnya. Tuntasin dulu, berarti jadi pendengar yang baik. Selanjutnya berdiri. Saat keduanya berdiri, berarti ini dari tingkat adab. Orang tua kita baru nyampe gitu ya, tanggung jawabnya tuh gimana sih? Setidaknya berdirilah, sambut dia. Jangan sampai orang tua yang nyamper kita, tuh kayaknya tuh songong banget gitu ya, songong banget. Yang bener tuh kita yang nyamper dia, samperin, salamin. Kadang orang tua tuh baik banget, selalu maklumin aja anaknya model begitu. Anaknya yang tetap dengan HP-nya saat dia datang. Kan sebenarnya yang harus belajar adab kita nih. Kalau dia datang kita harus gimana? Rasulullah dulu Sayyidah Halimatus Sa'diyah, ibu susu kan jatuhnya, karena Rasulullah nggak sampai besar didampingi oleh ibu kandung. Ibu susunya Sayyidah Halimatus Sa'diyah datang, itu sama Nabi kita disambut, di apa namanya tuh, dicium keningnya, dirangkul bahunya, kemudian diduduki di tempat duduknya, dibentangkan sorbannya, untuk begitunya menghormati ibu susunya. Itu yang Nabi tunjukin sama kita. Kita sebagai anak apa yang sudah kita lakukan? Kadang-kadang kita nggak ngeh ya, orang tua kita masih berdiri, yang lain udah pada duduk. Orang tua kitanya masih sibuk nyari kursi, anaknya udah repot pilih kursi. Subhanallah. Dari hal-hal sederhana kayak gitu, tapi ternyata itu sangat-sangat menjadi sorotan. Adab kita akan terhitung dari sana. Di mana orang tua kita didudukkan itu harus menjadi perhatian kita. Kita yang lagi duduk, orang tua datang, bangun. Masa yang pakai ilmu kita barat? Di barat itu ilmu sampai segitunya ditinggiin. Lansia punya kursi sendiri. Nggak boleh orang sembarangan dudukin kursi lansia di sana. Khusus. Kalau ada orang biasa-biasa dudukin kursi lansia, diliatin. Cacat apa kagak nih orang? Gitu. Nah kalau hari ini ada orang tuanya berdiri, dianya cuek-cuek aja, tetap duduk. Nah ini cacat juga, cacat mental ini, sama cacat akhlak. Ya, dia bukan cacat kakinya, bukan cacat, tapi cacat akhlaknya. Maka kita jagain tuh sikap muamalah itu. Berarti apa? Berdiri, menyambut dia, mengantar dia, gitu ya. Itu biasakan, jadikan itu hal yang biasa bagi kita. Kemudian selanjutnya menuruti perintah keduanya. Belajar untuk sam'an wa ta'atan. Belajar untuk bisa mengikuti apa yang dia inginkan. Setidaknya kita nih dalam hidup punya prinsip. Kalau perempuan prinsipnya gini, apapun kata suamiku, aku akan selalu bilang iya, selagi tidak melanggar hukum Allah. Apapun kata orang tuaku, aku akan selalu berkata iya, selagi tidak ada melanggar hukum Allah. Berarti apapun yang disampaikan orang tua menjadi perintah. Keinginannya tuh jadi titah bagi kita. Orang tua ngomong gini, pengen banget ya nyicipin somai. Kan cuman pengen tuh, kan dia ngomong pengen banget ya, dia nggak nyuruh, tapi biasakan itu tuh menjadi titah sebelum dia perintah kita. Dia pengen somai, ayo buru-buru penuhin, jangan nunggu sampai cariin somai. Nah lo kalau dia cariin somai, wajib
nyari somai. Ayo, kalau udah sampai disuruh jadi wajib itu. Begitu dia maunya somai, wajib jatuhnya. Tapi kalau dia cuma ngomong dong, kayaknya makan somai enak ya. Orang tua kan kadang suka begitu sama anaknya. Ya nggak enakan gitu ya. Kalau mau minta langsung malu gitu. Padahal dulu kita malu-maluin kalau minta sama dia. Suka kesian gitu sama orang tua kalau minta mama anak malu, bingung saya. Bener. Dulu kita kalau minta apa-apa sama dia nggak tahu malu, nggak tahu waktu, nggak tahu jam, nggak tahu keadaan. Orang tua kita mau lagi susah nggak susah, punya uang nggak punya uang, kalau kita mau punya mau ngomong aja. Kalau udah punya kepengen, apalagi masih zaman-zaman kecil, guling-gulingan kalau udah punya mau. Ya tantrum gitu ya. Terus begitu dia sudah lanjut usia, dia mau minta sama kita nggak enak, bingung nggak ibu? Saya suka nggak terima tuh batin kayak gitu tuh, suka kesel. Bener. Kalau sampai orang tua ngerasa nggak enak mau minta sama anak, bingung. Baik, orang tua yang punya akhlak seperti itu luar biasa. Anaknya yang bakal bagaimana sama dia. Cuman kita tuh kayak ngerasa dosa banget gitu. Orang tua saya mau minta tapi ngerasa nggak enak. Mau minta sama anak gak enak, padahal dulu anak minta sama dia gak mikir. Betul kan? Masya Allah, ini akhlak. Jadi kalau apa yang dia perintahkan kita, maka menjadi kewajiban kita harus nurutin dia. Kata orang tua, iyahin aja. Saya pernah cerita, saya nggak tahu di mana, satu waktu namanya apa ya namanya anak gitu. Saya pernah mendebat sesuatu sama ayah saya, sama abah Allahyarham. Saya ngedebatin sesuatu yang saya pada saat itu bermain dengan anggapan saya. Oh enggak, menurut anak yang benar tuh begini bah, enggak gitu. Tapi karena hal ini nggak pernah saya lakuin, jadi begitu saya sekali ngelakuin dan saat itu ibaratnya ngotot gitu, nggak bisa bah. Nah, anak nggak pernah debat, toto debat, nyakitinnya mungkin lebih rasanya, kan gitu kan? Dia nggak pernah debat, toto debat. Jadi waktu itu lagi ngebahas tentang dia dengan pendiriannya kekeh, pondok itu nggak harus dicampuri dengan pendidikan umum. Ini kekehnya dia, nggak harus. Saya bilang, kan saya ceritanya anak sekarang nih. Gak bisa begitu bah sekarang. Orang kalau mondok nggak dididikin dengan pendidikan umum, nggak ada orang yang mau masukin anaknya ke pondok. Saya bilang, ya nggak bisa. Kalau ente mau buka pondok tradisi salaf kita dulu nggak ada pelajaran-pelajaran kayak gitu. Makanya ini orang tua ngomong. Saya bilang, tapi benar, saya nggak bantah omongan itu. Tapi di era kita hari ini susah bah, kayak gitu bah. Pokoknya debat-debat sampailah sepaneng dia. Naik deh tuh tensinya dia, sepanang lah Allahyarhamu. Marah dia, marah karena merasa didebat. Sudahlah katanya, tiba-tiba ya naik, tiba-tiba keras. Sudahlah, dia bilang memang orang tuh kalau pinter aja sedikit sudah, gitu, sudah gitu. Saya waktu itu karena tahu karakter nadanya tinggi, nada dia memang tinggi aslinya kalau ngomong. Jadi saat itu saya belum nalar kalau dia lagi ngambek. Ya, itu anak kan, anak kadang-kadang nggak peka kalau orang tuanya lagi ngambek. Saya mah jujur nggak peka saat itu. Ternyata dia punya karakter kalau kesel diem. Habis dia ngomong nada setinggi-tinggi tuh diem. Kan jadi sunyi. Ada apa nih gitu? Fahamlah di situ langsung, oh ternyata dia marah. Sudah, saya berusaha mencairkan suasana, udah ke kadung marah. Iya, bandel kan, bandel, jangan ditiru bu kayak gini. Waktu itu alhasil, akhirnya apa yang terjadi? Saya coba ngenyairin suasana. Yang bikin saya pusing, sebetulnya saya lagi kunjungan makan siang doang di situ. Jadi saya bingung ninggalinnya gimana, lagi cemberut begini, aduh, mau izinnya bingung, mau pulang gitu, sumpah jadinya kan. Akhirnya saya tunda pulang sampai sore, ngobrol, nggak diladenin sama dia.
Kalau udah kena ngambek ada ini ya, dengan adatnya, dengan halnya. Kelasnya cuman hal kecil. Saya nggak tersinggung, nggak pegel, nggak apa gitu. Cuman saat itu saya cuman puter otak gimana ngelunakin hati dia nih yang lagi pegel ini gitu. Subhanallah Bu, saya coba mencairkan suasana. Saya sering peluk dia dari belakang. Maka saat itu karena saya udah ngelihat waktu mepet banget dan saya sore harus ngajar, saya benar-benar harus izin gitu sama dia. Akhirnya saya peluk dia dari belakang, dari meja komputer nih. Bah, maafin ya kalau tadi ngomong, dia nangis Bu. Dia nangis, saya lebih nangis lagi. Saya jadi anak ngerasa ya Allah durhaka banget gitu jadi anak. Cuman hal kayak gitu aja saya bisa bikin ayah saya nangis gitu loh. Saya ngerasa durhaka luar biasa. Apa jangan pegel kayak gini dong, apa kenapa nangis? Dia cuman jawab satu Bu, aku terlalu sayang sama kau jadi aku nggak bisa kau bantah. Oh gitu. Dari situ pola itu saya simpan betul-betul direkam otak saya. Pokoknya dia ngomong apaan aja nggak akan ada kata tidak. Adanya cuman iya. Mau ngaco lagi dia ngomong iya pokoknya. Itu udah jadi prinsip akhirnya sama saya. Pokoknya kalau ngomong apa aja sama dia, dia kenapa demen ngajak ngomong saya? Karena saya nggak pernah salahin dia. Udah, nggak pernah salahin dia. Adik-adik saya Gen Z Bu. Adik-adik saya ini milenial nih, nggak ngerti nih kalau ngadepin abahnya. Adik-adik saya milenial, kalau ngadepin abahnya, wah dia pernah satu kali ngasih kata-kata sesuatu sama itu, kalau nggak ada saya nggak tahu adik saya dijadiin apa sama bapak saya itu. Yang nyairin saya bilang, ngomong sama abuk ente beh, ngomong sama ayahmu itu hati-hati, nggak kayak ngomong sama tetangga ente, ngomong sama siapa gitu, ini bapak itu bilang. Tapi orang nggak paham, dan ternyata saya mengamati dari sekian banyak orang tua, dari rumah ke rumah, sederhana, cuman jangan dibantah. Jangan dibantah. Orang tua itu gini, pertama melihat respon kita. Waktu dia ngomong, kita responnya apa? Dijalanin apa kagak, itu nomor kesekian. Bener. Itu nomor kesekian, mau dijalanin nggak dijalanin tuh ternyata nomor kesekian saya. Kalau datang ke orang tua saya ngomong, bah pengen ganti mobil apa ya, bah dia ngasih 10 list, ini bagus, semua saya bilang iya, satu nggak ada yang saya pilih. Tapi dia nggak tersinggung karena semuanya saya terima. 10 listnya, oke siap, marhaba, apa segala macam, dan ternyata sesimpel itu. Seandainya semua anak itu berhadapan dengan orang tuanya, kita belajar untuk menerima sebelum mengelak, sebelum kita membantah itu semua, urusan kita sama orang tua tuh beres. Itu terima dulu, biarin aja dia ngomong, mau ngaco, mau bener, mau apa, iya aja. Besok ngajar lagi, iya. Jangan capek-capek, iya, besok jalan. Urusan dijalanin enggaknya tuh ternyata nomor keberapa Bu. Dia akan lebih tersinggung kalau kita nggak jalanin kata dia, bantahan itu yang lebih menyinggung dia daripada kita nggak melakukan apa yang dia perintah. Jadi Allah tuh ingetan banget tuh, subhanallah. Berarti apa? Menjalani atau menuruti perintah keduanya. Kalau udah ngomong apa, jalanin aja. Terus ustazah, kadang-kadang kita nih pengen nyenengin orang tua kita, tapi kita nggak punya kemampuannya. Kalau kita yakin Allah pasti bantuin jalannya, kita nemuin jalan kemampuan kita untuk nyenengin dia. Ini bagi semua nih orang tua yang masih ada, anak-anak yang masih punya orang tua, pengen ngumrohin orang tua, pengen hajiin orang tua, pengen bangunin rumah orang tua. Saya kalau cerita pengalaman saya kepanjangan. Pokoknya saya cuma bilang kalau niat pasti ada. Sesimpel itu. Kalau bener niat mau buat orang tua pasti ada. Saya waktu ngobatin orang tua saya, bawa ke Singapura itu bukan modal kecil Bu.
ngebandingin sama kantong rekening saya, nggak ada duitnya. Saya cuma punya modal apa? Yang penting bawa, duitnya pasti ada. Dan benar nyatanya, saya bawa ke Cina, bawa, yang penting bawa, pasti ada duitnya. Ada duitnya, nggak ada ngutangnya, nggak ada ngutangnya. Alhamdulillah. Waktu saya mau bangunin rumah dia, ada duitnya. Rekening saya jangan dilihat, nggak ada isinya. Tapi begitu kita sudah punya niat, semuanya ada buat orang tua. Nggak jadi anak eman-eman dah. Ini kita hari ini bahas berkaitan dengan urusan kita sama orang tua, nurutin perintah. Sesederhana itu, iya. Selagi kita bisa, iyahin dulu. Mau eksekusi jalanin atau tidak, itu urusan belakangan. Tapi saat kita bertemu dengan mereka di awal, mereka tidak bertemu dengan kekecewaan karena kita nggak dengerin omongan mereka. Masya Allah. Itu ternyata yang Allah pun pesankan kepada kita, fala taqul lahuma uffin. Berarti kan penyelakan itu aja tuh punya sesuatu. Berarti benar Bu, kalau orang tua kita tersinggung sama besangkalan kita, bantahan kita, bener banget itu. Kalau ada orang tua tiba-tiba lagi asik-asik ngomong, terus tiba-tiba dia diem, itu pasti ada sesuatu yang nyabet hati dia tuh. Semua anak pasti punya pengalamannya sendiri tuh sama orang tuanya kayak gitu. Jadi kita cuman jagain hati orang tua kita, jangan sampai tersinggung sebegitunya sama kita. Yang sisanya kita minta ampun sama Allah kalau kita punya kekurangan, kesalahan sama orang tua kita. Udah pasti banyak kekurangan kita dan kesalahan kita. Subhanallah, nurut sama mereka. Baru kemudian selanjutnya tidak berjalan di hadapan keduanya. Santun, sebenarnya Indonesia ini sangat-sangat menjaga nih etika-etika adab seperti ini. Indonesia ini luar biasa, kelihatan sebetulnya dalam pempraktekan adab tuh luar biasa. Tidak jalan di depan orang tua. Dulu kalau anak kecil lewatin orang tua kan kita tarik, gak boleh jalan tuh dari belakang. Tidak berlalu lalang di hadapan mereka, soalnya itu menunjukin ketidaksopanan, tidak menghargai. Kalaupun sampai harus melewati, biasa orang Jawa ngajarin menundukkan nundukin diri, permisi, maafin, minggir, sedikit permisi, afwan, maaf, dan lain sebagainya. Ternyata memang tidak lewat di depan mereka. Dan kita dengar Rasulullah SAW ternyata tidak pernah berjalan di belakangnya orang tua ya. Rasulullah selalu membiarkan orang tua di depan, Rasulullah di belakang, memastikan mereka betul-betul berjalan dengan baik. Setidaknya kalau tidak kita nuntun. Baru kemudian tidak mengangkat suara di atas suara keduanya. Suara kita jangan main tinggi-tinggian. Kadang kan kita nggak sadar ya, suara kita ternyata nadanya lebih ngelengking. Suara kita ternyata nadanya lebih tinggi dibanding suara-suara mereka. Apalagi kalau udah orang tua lanjut usia, ya Allah nggak tega ya. Ibu-ibu yang masih pada punya orang tua tuh, kalau yang masih pada tua-tua, pintu langit, suara rintihan mereka cuman ya Allah, pintu langit kebuka kalau doain anaknya. Kecil, ya Allah kecil. Kita disuruh ngomong lebih pelan dari mereka. Orang tua kita ngomong lebih rendah suaranya dari mereka. Jangan main tinggi-tinggian. Nada volume suara itu penting depan orang tua. Gimana tuh nasib anak-anak sekarang yang bisa banting pintu sama orang tuanya? Sedih kan kita ngelihat. Kita mau benerin nih anak-anak ini, jangan sampai begitu ngomong sama orang tuanya. Jangan sampai kalau kesel sama orang tuanya banting pintu masuk kamar. Jangan sampai kalau kesel sama orang tuanya bisa nauzubillah dikata-katain. Berarti kita bingung ngelihat ada anak kok segitu keselnya sama orang tuanya disakitin. Itu nanti mau ngadepin sidangnya Allah gimana di akhirat? Anak bisa nuntut orang tua perkara harta gitu, nggak malu gitu. Waktu kamu kecil orang tua kamu nggak pernah hitung-hitungan loh, waktu ngasih kamu makan, beliin kamu pampers, ngasih kamu susu,
ngasih kamu makan, baju, nggak pernah hitung-hitungan. Kenapa sekarang mau hitung-hitungan? Bagi waris, nauzubillah bin dzalik. Orang tuanya masih hidup nggak dipeduliin. Jangan, ini bukan akhlak kita. Kalau akhlak kita udah pasti jagain betul. Jagain siapa? Jagain hati orang tua kita. Bisa selagi mereka ada, kita bersama sepakat untuk betul-betul merawat mereka. Makanya kan ada istilah begini, satu orang tua, satu ibu bisa ngurus berapa? 9 anak, 10 anak, 15 anak, bisa mereka. Tapi ini 15 anak belum tentu bisa ngurus satu ibu. Tiap hari tinggal bergilir, siapa nih yang hari ini gantiin, siapa nih, ya Allah. Dia dulu gedein kita nggak begitu ya, nggak nanyain ada nggak yang bisa jagain sini, kita mau ngayap dulu ke sini, kita mau ini dulu, nggak ada. Masya Allah ya, jagain tuh orang tua kita. Nempelnya berapa, Wan? Jadi dari situ kita kita lihat bahwa kita sama orang tua itu perlu apa? Perlu kita sayang. Kesempatan kita sama mereka tuh tidak selama-lamanya. Yang paling menyedihkan hati seorang anak saat orang tua tiada tuh apa sih? Kehilangan mereka. Kehilangan momen tersakral. Bahwa pintu langit yang tadinya mudah dibuka untuk kita jadi tertutup karena sumbernya sudah nggak ada. Itu yang paling menyulitkan. Pintu langit itu tadinya kapan aja kalau kita datang ke dia, bah doain, mi doain, pintu langit kebuka kapan aja. Tapi kalau sampai mereka udah nggak ada, tuh pintu langit ketutup dan kita mau bukanya nggak bisa dengan akses kita sendiri. Gedornya gimana? Karena mereka yang punya kuncinya. Itu yang paling menyedihkan kita semua. Mudah-mudahan mereka orang tua kita yang sudah berpulang, ya Allah, Allah maafkan kesalahan kita kepada mereka. Allah luaskan kubur mereka, jadikan kubur mereka raudhatan min riyadhil jannah. Adapun orang tua kita yang masih ada, mudah-mudahan Allah panjangin umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah bahagiakan hidupnya dunia sampai di akhiratnya. Insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Ini baru ujung-ujung awal sedikit, tapi insyaallah bisa kita jadiin pegangan biar kita menjaga adab kita kepada orang tua kita, insyaallah, amin ya rabbal alamin.